Kenapa juara bertahan bisa gugur di putaran grup gitu. Banyak teori yang mengulas ya, ada tentang overconfidence, sudah mendapatkan pencapaian paling tinggi dalam sepak bola. Ada juga yang bilang bahwa sebagai juara bertahan mereka seakan-akan takut kalah. Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya. Dan kita kali ini akan membahas suatu fakta yang menarik ya. Fakta bahwa 3 Piala Dunia terakhir ini juara bertahan selalu gagal di putaran grup. Nah, sebenarnya apakah ini hanya muncul di abad 21 atau sebenarnya sudah merupakan tradisi sejak lama? Jadi fenomena bahwa juara bertahan Piala Dunia gugur di putaran grup ini memang sebagian besar terjadi di abad ke-21. Nah, pertama kali fenomena ini terjadi adalah di tahun 66. Waktu itu Brasil yang merupakan juara bertahan ya, mereka juara tahun 62. Kemudian tahun 66 di Inggris mereka gugur di putaran grup. Nah, itu adalah peristiwa pertama di mana juara bertahan gagal di putaran grup. Nah, kemudian setelah itu baru terulang kembali pada tahun 2002. Ya, 2002 ketika itu juara bertahan adalah Prancis dan mereka gugur di putaran grup. Jadi ini adalah pertama kalinya di abad 21 tahun 2002 ketika juara bertahan gagal di putaran grup. Nah, mengapa dan bagaimana ceritanya kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi di 2002 itu Prancis ketika itu bergabung satu grup dengan Denmark, kemudian dengan Senegal dan dengan Uruguay. Setelah mereka tahun 98 menjadi juara di kandangnya sendiri. Di pertandingan pertama mereka kalah dari Senegal. Kalau Anda ingat ketika itu golnya dari Boba Diop ya. Kemudian di pertandingan kedua mereka bermain imbang melawan Uruguay 0-0 dan di pertandingan ketiga mereka kalah dari Denmark 0-2 lewat gol ketika itu oleh Dennis Romedal dan Jon Dahl Tomasson. Jadi bayangkan juara bertahan Prancis yang 98 juara, kemudian di Euro 2000 juga juara di bawah Aimé Jacquet ketika itu ya, tapi kemudian digantikan oleh Roger Lemere di Piala Dunia 2002, gagal di putaran grup dengan tidak mendapatkan 1 gol pun dan hanya mendapat 1 poin. Jadi mereka tidak mencetak 1 gol pun. Padahal ketika itu mereka punya pemain-pemain yang mayoritas bertahan dari Euro 2000 atau dari Piala Dunia 98 ya, masih ada Thierry Henry, masih ada Trezeguet, kemudian masih ada Fabien Barthez, Thuram, Marcel Desailly, kemudian Frank Leboeuf, Patrick Vieira, atau Emmanuel Petit. Nah, hanya persoalannya memang ketika itu mereka tidak bisa diperkuat oleh Zinedine Zidane karena cedera. Selain bahwa ketika itu skuad mereka juga mulai beranjak tua ya. Kalau kita lihat Leboeuf sudah ke 34, Petit ke 31, kemudian Desailly juga ke 33. Bek kiri mereka juga Lizarazu waktu itu 32. Jadi meskipun mayoritas skuadnya sama, tapi mereka tidak bisa mengulangi prestasi 98. Nah, kemudian tahun 2006 ini satu-satunya tim di abad 21 yang lewat dari kutukan juara bertahan gagal di putaran grup adalah Brasil. Brasil juara di 2002, tetapi pada 2006 mereka bisa ke perempat final. Tapi ketika itu mereka kalah dari Prancis 0-1 ya. Jadi itu adalah fenomena ketika di abad 21 Brasil bisa lepas dari kutukan juara bertahan yang gagal di putaran grup. Tapi kemudian di tahun 2010 kutukan yang seperti dialami oleh Prancis itu datang yang kali ini menimpa Italia. Nah, Italia adalah juara dunia, juara Piala Dunia 2006 di Jerman, final di Berlin ketika itu menang melawan Prancis ya, adu penalti. Tetapi di 2010 Italia juga harus gugur di putaran grup.
Jadi ketika itu mereka satu grup dengan Paraguay, dengan Selandia Baru dan dengan Slovakia. Jadi ketika itu sulit, nyaris yang tidak beranggapan bahwa Italia akan gagal di putaran grup karena mereka tergabung dalam grup yang relatif lemah ya ketika itu. Tapi ketika bertemu dengan Paraguay, mereka bermain imbang 1-1. Bertemu Selandia Baru juga mereka bermain imbang 1-1. Itu pun satu golnya waktu itu dibuat oleh Vicenzo Yaquinta lewat penalti ya. Nah, di pertandingan terakhir yang menentukan mereka kalah dari Slovakia. Jadi ketika itu Slovakia diperkuat oleh beberapa pemain yang cukup mengakrabi Serie A seperti Marek Hamšík, Kuco ya, Jurat Kuka. Nah, itu juga salah satu pemain dari Slovakia ketika itu. Nah, Italia masih diperkuat oleh beberapa pemain kawakan, pemain seperti Buffon, Cannavaro, Chiellini, Zambrotta ya. Tetapi memang mereka ketika itu kesulitan mendapatkan seorang penyerang yang berkualitas sehingga bertumpu kepada pemain seperti Yaquinta atau kepada Di Natale atau Quagliarella ketika itu. Nah, akhirnya mereka gugur di putaran grup. Nah, kutukan juara bertahan yang gugur di putaran grup ini kembali kali ini menimpa Spanyol. 2010 di Afrika Selatan, Spanyol menjadi juara. Waktu itu kalau Anda ingat di final mereka mengalahkan Belanda lewat gol Iniesta. Dan di 2014 di Brasil, Spanyol tergabung dalam grup yang relatif kompetitif ketika itu. Ada Belanda, kemudian wakil Amerika Selatan adalah Chile dan juga Australia. Melawan Belanda mereka kalah 1-5. Kalau Anda ingat itu ketika gol Van Persie lewat sundulan terbang ya, The Flying Dutchman, yaitu Van Persie 2 gol, kemudian Arjen Robben 2 gol dan De Vrij ya 1 gol lagi. Nah, Spanyol kalah waktu itu 1-5. Di pertandingan berikutnya melawan Chile mereka kalah 0-2. Dan baru di pertandingan terakhir mereka bisa mengalahkan Australia 3-0. Nah, ketika itu pelatihnya adalah Vicente Del Bosque ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan karena Spanyol saat itu betul-betul merajai sepak bola. Mereka juara Euro 2008, juara Piala Dunia 2010, juara Euro 2012, tetapi di tahun 2014 ketika itu memang seperti masa yang sudah lewat ya, masa yang sudah habis bagi bintang-bintang mereka. Iniesta sudah 30 tahun, Xavi juga 34 tahun, Iker Casillas 33 tahun, kemudian David Villa juga sudah 32 tahun ketika itu, Torres juga 30 tahun, jadi seperti masa keemasan itu sudah lewat. Nah, kutukan juara bertahan yang gagal di putaran grup itu kembali datang pada tahun 2018. Jadi di tahun 2014 juaranya adalah Jerman ya. Waktu itu di Brasil Jerman menjadi juara. 2018 di Rusia, Jerman tergabung dalam grup yang terdiri dari Meksiko, kemudian Swedia dan Korea Selatan. Tapi apa yang terjadi? Mereka kalah lawan Meksiko di pertandingan pertama 0-1 lewat gol Irving Lozano. Kemudian menang lawan Swedia 2-1. Salah satunya dibuat oleh Toni Kroos ya, menit 95, gol penentu. Tapi kemudian ketika melawan Korea Selatan yang ketika itu dilatih oleh pelatih tim nasional Indonesia sekarang, Shin Tae-yong, mereka kalah 0-2. Kalau Anda ingat salah satunya gol dibuat oleh Son Heung-min ketika itu ya di menit ke-96. Nah, kenapa juga ketika itu Jerman yang begitu diunggulkan juara bertahan tapi bisa gugur di putaran grup ya, memang karena masa keemasan bintang-bintang mereka juga sudah lewat ya dan belum menemukan pengganti meskipun pelatihnya masih sama, Joachim Löw ketika itu. Jadi Philipp Lahm juga sudah tidak ada, Miroslav Klose juga sudah tidak ada, Per Mertesacker juga sudah mundur dan juga Bastian Schweinsteiger juga tidak ada ketika itu. Jadi generasi yang hilang ini belum menemukan penggantinya. Nah, memang ada banyak pertanyaan kenapa juara bertahan bisa gugur di putaran grup gitu. Nah, banyak teori yang mengulas ya tentang alasan-alasan di balik itu. Ada tentang overconfidence, ada yang menyebut bahwa mereka sudah mendapatkan pencapaian paling tinggi dalam sepak bola sehingga seakan-akan motivasinya sudah tidak sekuat 4 tahun sebelumnya.
Eh, ada juga yang bilang bahwa mereka seakan-akan karena beban sebagai juara bertahan, mereka seakan-akan takut kalah sehingga bermain tidak lepas. Tapi kalau mau diambil dari beberapa kesimpulan atau dugaan-dugaan itu, salah satu yang mungkin cukup relevan adalah bahwa 4 tahun adalah rentang waktu yang tidak panjang, tidak pendek ya. 4 tahun adalah waktu yang cukup panjang, waktu yang lama, sehingga sebuah tim itu bisa sangat berbeda. Jadi tim 4 tahun lalu dengan kondisi sekarang itu sudah sangat berbeda. Tactical sistemnya juga sudah berbeda. Kemudian sistem yang lama bisa jadi juga sudah tidak bekerja dengan komposisi pemain yang baru. Itulah yang misalnya dialami oleh Spanyol, dialami oleh Jerman dan juga Italia ketika itu. Jadi memang kurun waktu yang cukup lama itu cukup membuat pelatih sulit untuk bisa menemukan komposisi tim yang sekuat 4 tahun yang lalu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan di 2022 ini, apakah Prancis sebagai juara bertahan akan gagal di putaran grup? Tapi kalau melihat situasi dan kondisi dengan komposisi kekuatan tim seperti sekarang, saya melihat bahwa Prancis masih punya peluang untuk lolos dari putaran grup untuk menghapus kutukan di abad 21 ini. Sekian, silakan kalau Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Salam.